Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah hadirin yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan memulai perdana kitab. Masya Allah, ini ibu-ibu luar biasa ya. Usianya sudah tidak lagi muda tapi pengen ngajinya kitab. Ya mboten nopo-nopo. Ya alhamdulillah. Kitab insya Allah judulnya Kitabul Adab. Kitabul Adab. Ini bagus banget. Kitabul Adab karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Untuk anak-anak muda bisa di-download. Ini saya juga barusan mendownload. Ada namanya Kitabul Adab yang dikarang oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Saya ulangi lagi. Nama kitabnya yang akan kita pelajari namanya Kitabul Adab. Kitab adab, tentang adab. Adab itu keseharian. Jadi di MPB ini Masya Allah, ya materinya semuanya keseharian. Kalau Rabu pekan ketiga, apa Bu? Fikih. Rabu pekan keempat, adab. Masya Allah. Baik, karangannya siapa? Syekh. Yuk bareng-bareng. Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Masya Allah. Ya pakai shin dan ha, waw, kemudian ba. Sampun. Alhamdulillah. Saya bacakan ya ibu-ibu muqaddimahnya, nanti insya Allah saya terjemahkan. Beliau menyebutkan, Syekh menyebutkan dalam muqaddimah. Muqaddimah itu adalah pendahuluan. Itu muqaddimah. Beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Beliau bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nasta'inuh, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama zaman dahulu kala ibu-ibu, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka tulis dalam kitab-kitab mereka nahmaduhu, ya, kami memuji. Memuji siapa hunya? Memuji Allah. Subhanallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Setelah memuji Allah, apa yang mereka lakukan? Nasta'inuh. Nasta'inuh itu minta tolong kepada Allah. Subhanallah. Dan kita mengetahui akhirnya ya, ternyata tidaklah kita mempelajari, tidaklah kita ingin mengamalkan sesuatu kecuali kita harus meminta tolong terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa mendatangi majelis ilmu ini. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa salat walaupun 2 rakaat. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Jadi minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiru. Setelah bertahmid tadi apa ibu-ibu? Memuji Allah. Langkah yang kedua nasta'inu, meminta pertolongan kepada Allah. Wa natubu ilaihi, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini boleh kita jadikan teladan ya. Memuji Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus meminta ampunan kepada Allah? Kenapa kita harus beristighfar kepada Allah ibu-ibu? Kira-kira kenapa? Istighfar itu seperti kalau ibu-ibu piringnya kotor, habis kotor ya, terus dicuci pakai sabun pencuci piring. Jadi bersih apa mboten? Bersih. Sama, orang-orang yang berbuat maksiat itu akan diletakkan noda-noda hitam di dalam hatinya. Maka istighfar ini gunanya diantaranya untuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Noda-noda hitam yang ada pada diri kita. Dan ini penting banget bagi kita seorang penuntut ilmu. Hendaklah memperbanyak istighfar. Dan nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang namanya hati itu
kalau sudah dipenuhi dengan noda-noda hitam, maka cahaya ilmu, subhanallah, akan lebih sulit untuk masuk. Ya, berbeda ketika hatinya bersih, maka cahaya ilmu akan lebih mudah untuk masuk. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan pada suatu hari hafalan beliau itu melambat. Maka Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunda beliau. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbirni bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda li'asi. Ya, kata gurunya Imam Syafi'i, tinggalkan maksiat. Ya, kalau kamu nggak ninggalin maksiat, sesungguhnya ilmu Allah itu cahaya. Dan cahaya tidak akan bisa menembus ke dalam hati yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pernah nggak, Bu, kita menjumpai, atau diri kita lah ya, evaluasinya pada diri kita masing-masing. Sudah lama ngaji gitu loh. Mainnya bukan bulanan, tahunan. Tapi ngaji ingat pas di majelis ilmu. Sampai ke rumah sudah lupa. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Dan ngajinya itu tidak sampai meresap ke dalam hati. Kira-kira ada nggak orang yang demikian? Atau kita kadang begitu nggak gitu ya? Iya, itu ternyata karena hati kita itu banyak dipenuhi noda-noda hitam. Ya, jadi cara membersihkannya adalah dengan beristighfar. Subhanallah. Baik, kemudian Syekh mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Syekh berlindung kepada Allah. Dengan apa beliau berlindung kepada Allah? Dari apa? Syururi anfusina, dari jeleknya kejahatan yang ada pada diri kita. Saya ingin jelaskan sebentar. Ibu, pernah nggak kita ingin melakukan sesuatu, berbuat baiklah, atau kita mau sholat atau mau mengerjakan sebuah amal saleh. Tiba-tiba itu hati kita itu berperang. Ya, hati kita tuh enggak lah, ya, maunya kebalikannya. Ya. Atau kita misalnya mau melakukan sebuah kejahatan, contoh, kemudian hati kita ngompor-ngomporin misalnya, ayo berbuat aja kejahatan. Satu lagi mengatakan jangan berbuat kejahatan. Pernah nggak ada peperangan batin seperti itu? Pernah ya? Baik, berarti itu menunjukkan yang namanya nafsu dalam diri manusia itu ada nafsu yang la ammaratum bisu. Ada nafsu atau jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Nanti ada juga jiwa namanya nafsul lawamah. Ada namanya jiwa nafsun mutmainnah. Jadi ibu kalau mau mempelajari masalah jiwa, masalah hati, itu biasanya ditemukan banyak pada kitab-kitabnya Ibnul Qayyim. Ya, itu banyak sekali. Nah, nafsu itu ada yang la ammaratum bisu, senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah, wahai Rabbku, kami berlindung dari nafsu-nafsu yang mengajak kepada keburukan. Ya kan? Kadang kan subhanallah ya, kita mau melakukan kejahatan tuh fitrah kita sebagai manusia itu terkadang menolak dulu gitu ya Bu ya. Jangan berbuat kayak gitu, itu kan gak baik. Tapi ternyata nafsu yang menyuruh kepada keburukannya lebih besar. Tapi kan kalau nggak begitu begini, akhirnya dia terjerembab ke dalam nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Maka kita minta tolong sama Allah. Allahumma inni a'udzubika ya min syarri anfusina. Kalau Syekh mengatakan wa na'udzubika min syarri anfusina wa sayyiati a'malina. Apa itu sayyiati a'malina? Dan jeleknya amalan kami. Ya, di antara amalan yang jelek itu ibu-ibu adalah amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tertolak ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sejelek-jelek amal. Dan juga amalan yang tidak mengikuti anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari jeleknya amalan kita dan juga dari jahatnya nafsu-nafsu yang menginginkan untuk berbuat kejahatan. Baik. Man yahdillahu fala mudhillalah. Ya, barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Masya Allah. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka Allah
tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang namanya hidayah, petunjuk itu terbagi menjadi dua, ibu-ibu. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Hidayah taufik atau hidayatul ilham sama aja. Hidayah taufik itu nama lainnya hidayatul ilham. Jadi kalau ibu-ibu menemukan ada hidayah taufik, hidayah ilham itu sama. Hidayah taufik dan hidayah ilham itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Iya, hidayah mutlak milik Allah. Namanya hidayah nopo ibu-ibu? Taufik nopo? Satu lagi? Ilham, pinter. Sampun? Yang kedua hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Al-irsyad, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad atau hidayatul bayan ini ibu-ibu adalah petunjuk yang diberikan hamba Allah kepada sesama hamba Allah. Petunjuk yang diberikan kepada sesama hamba Allah. Jadi apa bedanya hidayatul irsyad sama hidayatul bayan? Sama saja. Apa bedanya hidayatul taufik dan hidayatul irsyad? Bedanya begini. Ibu-ibu pernah enggak menasihati orang lain? Ya. Ayo sholat, ayo pakai hijab, ayo, ya nasihati orang lain. Tapi orang itu mager, gak tergerak hatinya. Malah bilang ke kita, ngapain sih kamu repot-repot ngurusin saya, emang gak ada kerjaan lain apa? Gitu ya. Orang baju-baju saya, uang-uang saya, pernah gak ibu-ibu temukan begitu? Pernah. Baik. Ibu-ibu ketika menyampaikan kepada orang tersebut namanya hidayatul irsyad, ya, menjelaskan kepada sesama hamba Allah. Tapi orang tersebut ternyata belum digerakkan hatinya oleh Allah. Belum mendapatkan hidayah oleh Allah. Berarti namanya hidayah apa, Bu? Taufik. Ya, maka dari itu kalau kita memberitahu orang lain, menasehati orang lain, orangnya gak berubah, maka kita ndak usah baper. Ya, kita ndak usah baper. Yang penting kita sudah menyampaikan. Jadi kita sebagai sesama hamba Allah juga punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, berdakwah kepada sesama hamba Allah itu namanya hidayatul irsyad atau hidayatul bayan, menjelaskan. Rasulullah SAW beliau berdakwah kepada umatnya, namanya hidayatul irsyad. Namun ketika Rasulullah SAW mengajak paman beliau untuk masuk Islam di detik-detik, ya, pamannya beliau Abu Talib menghadapi sakaratul maut. Ternyata Abu Talib belum mau untuk percaya kepada Allah dan ke nabinya, yaitu keponakannya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Abu Talib belum masuk Islam dan Abu Talib belum mendapatkan hidayah taufik. Ya, baik. Silahkan ditulis. Diingat-ingat nih Bu, mau menawi nanti ketemu lagi. Baik. Kemudian di sini ibu-ibu ada Syekh menyebutkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak pula menyekutukannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Berarti Syekh ini ketika beliau bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah, berarti Syekh ini beliau memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, baik. Abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya. Wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Dan Syekh pun beliau bersalawat, ya, dan juga tak lupa beliau mengaturkan untuk keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumuddin. Semoga salawat tersebut sampai pada hari kiamat nanti. Yaumuddin adalah nama lain dari hari kiamat, ya. Dan hari kiamat memiliki banyak nama. Di antaranya ada Al-Qari'ah, ada Yaumul Ba'ts, ada Yaumuddin, ya. Itu semuanya ada Yaumul Qiyamah. Semuanya masuk dalam nama hari kiamat. Amma ba'd. Apa kata beliau? Fa inna min ni'matallahi alaina an ukammila lahadnana ad-din.
an akmilu lana ad-din wa atimmu lana an-ni'mah wa arsala ilaina rasulan rahiman bi ummatihi. Lihat ibu-ibu. Katanya Syekh, di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah Allah telah menyempurnakan agama ini. Masya Allah ya. Jadi agama Islam ini telah sempurna. Kapan Allah menyempurnakan agama Islam ini ibu-ibu? Pada waktu haji wada. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Begitu kan? Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku telah sempurnakan. Apa yang disempurnakan? Agama. Dan aku ridho ya dengan agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menyempurnakan agama kita ini, Masya Allah. Dan ini sebuah kemuliaan, Bu. Di antara nikmat yang paling agung adalah nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa atimmu lana ni'mah, dan itu adalah sesempurna-sempurnanya nikmat. Wa arsala ilaina rasulan rahiman bi ummatihi, dan Allah di antara nikmat yang Allah berikan adalah telah mengirimkan kepada kita utusan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau itu rahiman bi ummatihi, yang mana beliau sayang kepada umatnya. Sampai-sampai subhanallah, beliau itu pernah mengucapkan suatu hari, Bu, kepada para sahabatnya, kata beliau, saya itu rindu kepada sebuah kaum ya, yang mana mereka beriman kepadaku tapi nggak pernah melihat diriku, katanya ya. Masya Allah. Siapakah mereka? Ya kita-kita ini ya, Masya Allah. Dan beliau itu saking sayangnya kepada umatnya, sampai-sampai di detik-detik terakhir sebelum beliau wafat, yang teringat siapa, Bu? Yang beliau ingat? Ummati, ummati. Bukan zaujati, zaujati. Bukan istriku, istriku, bukan. Bukan binti, binti. Bukan anakku, anakku, bukan. Ya, bukan ibnati, ibnati, bukan. Tapi yang beliau ingat adalah kita. Ummati, ummati. Ini merupakan tanda bahwa Rasulullah itu sayang banget kepada umatnya. Sampai nanti beliau itu waktu di telaga, nanti di akhirat, Bu, ada telaganya Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Haud. Ya, Rasulullah tuh senang banget ketika umatnya Rasulullah SAW itu terlihat dari jauh gitu ya. Jadi kita umat Islam nih yang suka berwudu, itu nanti ada tandanya, Bu. Ya, ada cahaya. Rasulullah sudah mengenali dari jauh. Umatnya Rasulullah SAW akan datang ke telaga beliau. Ya, namun ternyata sebagian umatnya Rasulullah itu ditolak oleh Allah. Nggak boleh minum dari telaganya Rasulullah SAW. Rasulullah mulai nego kepada Allah. Ya, ini insya Allah hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, wahai Robku, itu umatku, gitu loh. Rasulullah tuh nggak tega. Itu umatku, biarkan minum. Kenapa kok terhalang gitu? Kenapa nggak boleh ke sini? Masya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Muhammad, saya kalau berbicara masa ini merinding. Wahai Muhammad, benar itu adalah umatmu. Tapi engkau tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Subhanallah. Jadi ada banyak umat dari Nabi kita Muhammad SAW yang ketika beliau sudah wafat, membuat-buat ajaran baru, membuat-buat hal-hal baru dalam agama, dan ini tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Kita itu cukup untuk memfollow. Wah, bahasanya follow apa tuh? Mengikut ya. Ngikut apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang di dunia ini, ibu-ibu, senantiasa rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis-hadis sahih, maka kelak orang-orang ini akan diberikan minuman dari telaganya Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir di majelis ini kelak ya, di akhirat nanti Allah berikan kesempatan untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Itu saking sayangnya Rasulullah. Sampai tahu umatnya mau datang itu, kenapa kok ditolak ya Allah? Itu kan sayang banget ya. Masya Allah. Baik. Kemudian kata Syekh. Apa kata Syekh di sini? Walaqad kana min jumlatil khairil ladzi dalluna alaihi wasyarrul ladzi hadarana min adabun syamilat katsiran min umurid dini wad dunya wal ibadati laha adab wa mukhalatatin nas walil ahl wal aulad laha adab. Kata Syekh, di antara kebaikan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita itu, Bu, di antaranya apa? Menunjukkan kita kepada sebuah kebaikan. Ya, menunjukkan kita kepada hal-hal yang tidak baik agar kita bisa menjauhinya. Masya Allah ya.
Dan tidak ada ibu-ibu agama yang menjelaskan serunut dan sedetail kecuali agama Islam. Ya, sampai-sampai untuk masuk kamar mandi dijelaskan bagaimana. Untuk qada'ul hajat, ya kan? Dijelaskan bagaimananya. Subhanallah. Untuk masuk masjid dijelaskan. Sampai-sampai sesuatu yang mungkin banyak orang tidak mengira itu adalah sebuah hal dalam agama Islam dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa ibu-ibu? Ya, contoh hal sepele. Tapi itu tuh dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa misalnya? Makan dengan tangan kanan. Masya Allah, Masya Allah. Dan misalnya adab mau tidur. Orang kan banyak tuh tidur asal tidur ya. Ini diajarkan loh dalam Islam. Misalnya mau tidur kebas-kebas tempat tidur. Itu kan hal sepele ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau tidur, dikebas dulu kasurnya, tempat tidurnya. Subhanallah. Di mana ajaran ini ditemukan di dalam Islam? Ya. Ada yang mengatakan apa sih hikmahnya? Hikmahnya pertama ya kita kata Rasulullah SAW, karena kita tidak ada yang tahu apa yang ada dalam kasur kita ketika kita meninggalkannya. Dan ini subhanallah bagian dari petunjuk Rasulullah SAW. Ketika kita ngebahas tempat tidur itu kita dapat pahala loh Bu. Ya, barangkali mbok menawi ada saudara kita dari bangsa jin yang tidur di situ. Ya, jadi kita bilang pergi gitu ya, Bismillah gitu ya. Udah gantian tidurnya gitu. Kan katanya kita tidak pernah tahu ya sesuatu yang kita tidak lihat kan, Masya Allah. Atau mungkin ada kotoran. Nah itu juga bisa kan? Ada kotoran kita bersihkan, Masya Allah. Coba Masya Allah itu hanya ada di dalam Islam loh Bu. Hal sedetail itu ada dalam Islam, Masya Allah. Baik, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan mendekat kepada hal-hal yang baik. Dan adab itu banyak sekali ya. Jadi kalau kita kan taunya adab itu adab makan, adab minum ya Bu ya. Padahal adab tuh banyak sekali. Bisa masuk ke ibadah juga ada adab membaca Al-Quran. Itu masuknya ke ibadah. Ya. Ada adab kepada Allah, ada. Ada adab kepada Rasulullah, itu ada. Ada adab kepada sesama hamba Allah. Sekali lagi, adab itu cakupannya luas Bu. Ternyata kata Syekh bukan cuman kebiasaan kita sehari-hari, tapi adab juga masuk dalam ibadah. Contoh, adab membaca Al-Quran. Ini kan ibadah ya. Adab kepada Allah. Apa contohnya ibu-ibu? Adab kepada Allah realnya itu apa? Jika Allah memanggil maka bersegera. Jika Allah memerintahkan maka ditaati. Itu adab kepada Allah. Adab kepada Rasulullah contohnya apa ibu-ibu, mbak-mbak? Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab kepada Rasulullah. Adab kepada sesama hamba Allah, misalnya apa? Mengucapkan salam, apalagi bertetangga ya kan? Ya dengan adab-adab. Napa Bu? Mengabdi ke suami, Masya Allah, betul. Ya mengabdi ke suami itu diantara adab suami istri ya. Jadi seorang istri ketika dia mengabdi kepada suaminya, menjaga dirinya, tidak selingkuh, tidak menjadi pelakor gitu ya. Dan dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, masuk surga langsung bleng gitu ya. Suruh milih pintu surga dari manapun yang dia kehendaki. Masya Allah, terima kasih Ibu. Baik, sampun nggih, berarti adab itu cakupannya luas. Kemudian Syekh mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, wal adab minha ma huwa mustahab wa makruh. Masya Allah. Wa minha ma huwa wajib wa muharram. Wa minha ma huwa mubah. Masya Allah. Ini ilmu baru. Adab itu ternyata hukumnya berbeda-beda. Ada wajib, ada mustahab, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ini 5 hukum Islam. Hukum di dalam Islam ada 5. 1 wajib. Nah, dalam arti lain wajib itu fardun. Wajib atau fardun. Fardu atau wajib. Misalnya sholat fardu itu kan sholat wajib ya. Yang kedua mustahab. Mustahab atau sunnah atau mustahabun. Sunnah itu sama dengan masnun ya akhwat.
Ini sinonim ya ibu-ibu. Sunnah sinonimnya kadang masnun, sama aja. Mustahab itu sama. Nafilatun itu sama. Definisinya sama. Artinya sama. Cuman beda di kata. Mandubun, tatawwu'un. Garis miring. Baik, ada berapa tuh ibu-ibu? Ayo dibaca bareng-bareng. Mustahabun, sunnah atau masnun, nafilatun, mandubun, tatawwu'un. Ada berapa? 5. Oke, diingat-ingat nggih. Nomor 3 haramun. Haram. Nomor 4 makruh. Nomor 5 mubah. Coba cari Mbak yang kelima hukum ini. Misalnya apa? Real contohnya misalnya. Adabnya tuh bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tahu istinja nggak ibu-ibu? Istinja itu cebok, ya. Dia wajib kapan? Jika keluar ya sesuatu dari 2 lubang, baik lubang depan maupun lubang belakang. Ya, maka ini wajib hukumnya. Sunnah kalau keluarnya sesuatu yang tidak najis. Misalnya apa, Bu? Ini sebagian ulama membolehkan. Misalnya cacing. Ada nggak orang keluar dari duburnya cacing? Nah, itu kan sesuatu yang nggak najis. Sebagian ulama mengatakan harus cebok, harus isinya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, karena dia tidak najis. Kemudian mubah. Mubah itu misalnya istinja dengan batu. Itu boleh toh? Mubah. Cebok dengan batu boleh. Kapan? Kalau nggak ada air. Ya. Cebok istinja dengan tisu. Boleh nggak ibu-ibu? Hukumnya apa hukumnya? Mubah. Ya. Kalau nggak ada air. Tapi yang namanya orang Indonesia itu kalau istinja cuma pakai tisu rasanya belum afdal. Padahal boleh. Ya boleh. Orang Indonesia kalau istinja paling nyaman pakai apa, Bu? Air. Iya, karena airnya melimpah ruah dan itu nikmat dari Allah. Coba kalau misalnya orang di gurun nggak nemu air, akhirnya mau nggak mau istinjanya harus pakai batu. Ya, maka dari itu agama Islam ini agama yang luar biasa, agama yang sempurna. Tahu pada kondisi tertentu orang nggak nemukan air, ya di atas pesawat, Bu. Ibu kebelet, airnya habis. Gimana? Apa mau kita minta ke Pak Pilot tolong turunkan dulu gitu? Gimana? Tuh. Mau nggak mau pakai tisu. Ya, Masya Allah. Baik, jadi boleh, mubah. Kemudian haram. Misalnya apa haram? Haram kalau istinjanya pakai tulang. Itu nggak boleh. Rasulullah melarang untuk istinja cebok dengan tulang. Itu adab. Ya, ada kan adab dilarang beristinja dengan tulang. Kenapa, Bu? Karena tulang tuh makanannya jin. Manusia masa mau dipakai semua? Ya, tulang-tulang makanan saudara kita dari bangsa lain jangan digunakan untuk istinja, nanti kotor, ya kan, Bu? Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Makruh apa contohnya, Bu? Saya belum. Masih istinja apa misalnya? Oh, ada air tapi pakai tisu. Wallahu taala alam. Rasulullah tidak mengatakan itu makruh. Ini aja adab yang makruh itu adab ini. Adab ketika mau ke masjid tidak memakan bawang putih, ya kan? Adab juga kan, Bu? Adab ketika ke masjid tidak memakan bawang putih, hukumnya makruh. Itu boleh. Ada nasnya. Tapi kalau tadi ada air menggunakan tisu, saya belum menemukan dalilnya. Kalau di nasnya itu saum. Saum itu artinya adalah bawang putih. Kalau yang saya tahu saum itu bawang putih. Kalau bawang merah kan basal. Basal itu bawang putih. Orang-orang Pakistan itu, Bu, kalau ibu-ibu pernah umroh, mereka itu yang namanya bawang merah dikeletus. Dan kadang mereka, subhanallah, makan di pelataran Masjid Nabawi itu loh. Sampai saya itu pernah lewat, ya Allah, misalnya nasi ya, Bu, nasi sedikit itu, bawangnya tuh ada kali 7 apa 10, ya dikeletusin. Bawang merah. Ya. Dan sepertinya mereka nggak kembali lagi ke hotel, langsung masuk masjid. Wallahu ta'ala alam. Yang disebutkan nasnya saum, bawang putih. Saya tidak tahu apakah itu termasuk bawang merah juga. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu ya misalnya adab makruh ya, Bu, adab ke masjid. Ya, tidak boleh memakan bawang putih. Gimana kalau misalnya, apalagi sih hukumnya yang makruh? Ya, apa, Mbak? Oh, katanya makan pete baunya ya. Oh, ini dikias, tapi dalil tidak ada pete gitu. Kenapa? Karena di Arab nggak ada pete. Di Arab itu nggak ada jengkol, nggak ada pete. Ya. Apa, Bu? Nikmat, Bu. Masya Allah. Jadi Indonesia tuh bener-bener kaya raya loh, Bu. Dari sumber daya alam, SDA-nya tuh sampai ke pete-pete jengkol Allah tumbuhkan.
Masya Allah. Di Arab nggak ada petai, nggak ada jengkol ya, Masya Allah. Baik, wallahu taala alam. Kalau memang dikiaskan Mbak dengan bau yang mencolok, berarti itu udah masuk juga petai dan jengkol. Ya. Jadi ibu kalau ke masjid hati-hati ya. Baik, sampun. Ini mukadimahnya masih panjang ibu-ibu, waktunya sudah mau habis. Nah, nggih, monggo. Kalau makan berlebihan terus dipaksa. Itu sudah masuknya ke yang dilarang ya, haram. Ibu, nih sebentar dulu, saya jadi ingat mahram, muhrim, haram. Nah, diperhatikan sebentar aja. Haram itu sesuatu yang dilarang. Oke, mahram itu orang yang nggak boleh kita nikahi. Mahram, ayah kita, adik kita, abang kita, itu mahram. Muhrim, hati-hati. Muhrim itu orang yang sedang ihram, yang lagi pakai baju ihram, tawaf, sa'i, itu namanya muhrim. Orang kita, orang Indonesia Raya yang tercinta ini kadang kebalik-balik, bilang ini muhrimku gitu ya. Padahal itu mahram. Ya, tolong dicatat perbedaan ini. Haram, muhrim, mahram. Boleh dicatat. Tulis, Bu. Gimana Ustazah kalau misalnya ada ibu-ibu senior nggak bawa catatan, bawa iPad, tablet, boleh. Ya, yang penting dicatat. Ya. Kenapa kok kita harus mencatat ibu-ibu? Karena yang namanya ilmu tuh kadang lupa. Baik, sampun Eyang, sampun ibu-ibu yang senior-senior, sampun. Baik, sudah ya, alhamdulillah. Kemudian di sini disebutkan wal adab wa mimma yanbaghi dzikruhu anna ahlal ilmi minas salaf wal khalaf lam yatruku hadzal bab duna tasnif bal ulifat fihi rasail wal kutubil katsirah. Para ulama, baik ulama zaman dahulu sampai ulama zaman sekarang. Salaf itu ulama-ulama pendahulu kita. Itu salaf. Orang-orang salaf, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mereka adalah para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Al-khalaf itu ulama zaman sekarang. Ya, maka ulama-ulama zaman dulu dan zaman sekarang tidaklah mereka ingin menyebarkan ilmu kecuali mereka membuat tasanif, membuat karangan-karangan, kitab-kitab. Wa ashharuha, dan kitab yang paling terkenal, ashharuha itu paling fenomenal ya, paling terkenal. Kitab apa? Kitab Zadul Ma'ad. Tulis ibu-ibu. Kitab adab yang paling terkenal itu diantaranya ada kitab namanya Zadul Ma'ad. Siapa pengarangnya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pengarangnya sinten ibu-ibu Zadul Ma'ad meniko? Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim itu Masya Allah ya, semua dikarang sama beliau. Masya Allah. Ibnul Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Baik. Dan ada juga namanya kitab Adabus Syar'iyah. Yang kedua, yang kitab terkenal namanya Adab Asy-Syar'iyah. Adab Asy-Syar'iyah dikarang oleh Ibnu Muflih. Ada juga kitab Ghadaul Albab. Ghadaul Albab. Ghadaul Albab karangan Safarini. Safarini. Ghadaul Albab. Beliau As-Safarini ini memiliki keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan wa khitaman. Khitaman itu berarti Syekh menutup. Kemudian Syekh menyebutkan wa khitaman. Fa innal kalamu aziz. وبلوغه صعب المنال فمن وجد خلالا فليفسد ومن وجد نقصا فليتم والله لا يضيع أجر المصلحين والله المستعان وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Syekh menutup kitabnya, kata beliau bahwa sesungguhnya kitab yang beliau karang itu pasti ada kekurangan. Kalaulah ada kekurangan maka dimohon untuk dimaafkan ya atas kehilafannya dan boleh saling menyempurnakan, kata beliau ya. Kemudian wallahul musta'an, beliau meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal dan beliau mengatakan saya bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa Syekh ini seorang yang tawadhu, yang tidak menyandarkan kekuatan pada dirinya tapi menyandarkan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk ke bab pertama. Saya bacakan ayatnya dulu aja ya.
Babu adab tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bi. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indillahi ghairullahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutin la yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Ini nanti adabnya insyaallah pekan depan. Ini keutamaannya dulu ya ibu-ibu. Yang pertama, keutamaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ada pada surah Al-Hijr ayat 9. Boleh nanti dibuka lagi di rumah. Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr ayat 9 apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra itu apa, Bu? Al-Qur'an, dan Allah yang menjaganya. Yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 82. Boleh dibaca bareng-bareng ibu-ibu, ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Masyaallah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kata Allah, apakah mereka itu tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi kita diperintahkan untuk tadabbur, ibu-ibu. Ya, Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, namun Al-Quran juga mesti ditadaburi dan diamalkan. Jadi adabnya tuh ada 4 kalau untuk secara global ya. Dibaca, dihafal, ditadaburi, dan diamalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastinya akan ada pertentangan yang banyak di dalamnya. Masya Allah ya Bu. Jadi Al-Quran itu satu-satunya kitab yang keoriginalannya dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Masya Allah. Lah kalau yang lain Injil Taurat bagaimana? Injil Taurat sudah dirubah. Jadi hanya Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya surah Muhammad ayat 24. Mari kita baca ayatnya ke-24. Yuk, 1, 2, 3 langsung. Tadi sudah tahu. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ya, ini Allah mengingatkan kita semuanya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Jadi orang yang gak pernah tadabbur Quran itu harus mawas diri. Jangan-jangan hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kemudian surah Al-Muzammil ayat 4. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Al-Muzammil ayat 4. Auzid atau lebih dari 1/2. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, terutama pada sholat malam. Ya, sholat malam kita baca Al-Qurannya jangan terlalu cepat, tapi baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Dan yang namanya bacaan Al-Quran di malam hari itu Bu, efeknya beda. Coba aja Ibu baca Al-Quran di siang hari dengan di malam hari ketika dunia ini sunyi, itu beda, efeknya beda. Nyes gitu dalam hati, apa ya? Apa ibu-ibu rasanya? Rasanya tuh menenangkan jiwa gitu ya Mbak ya. Masya Allah. Baik. Kemudian hadis yang tadi saya sebutkan di awal ibu-ibu tadi di awal saya sudah menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, barang siapa dari segolongan orang yang dia berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka ini membaca apa Bu? Membaca Al-Quran, ya, bareng-bareng membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, apa tadaras? Dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali Allah turunkan kepada mereka ini ketenangan. Jadi obat tenang tuh bukan di apotik, Bu. Obat tenang tuh ada di masjid, ya, ada di halaqah-halaqah Quran. Ya subhanallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan apa, Bu? Rahmat, kasih sayang. Wa haffathumul malaika. Masya Allah. Dan malaikat mengelilingi mereka. Ini loh, Bu. Ada yang melihat malaikat? Ibu lihat malaikat enggak? Enggak. Tapi malaikat ada. Ya, setiap ada ayat Al-Quran yang dibacakan, dipelajari, termasuk kalau kata ulama termasuk majlis-majlis ilmu seperti ini, itu malaikat mengelilingi. Kita tidak tahu, nggak lihat. Kenapa? Apa hikmahnya? Manusia nggak bisa lihat jin, nggak bisa lihat malaikat. Barangkali pingsan. Ya, nanti kalau lihat malaikat sayapnya sudah banyak 600, pingsan duluan. Ya, lihat jin bentuknya nggak ngena-ngena misalnya, saya nggak, alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini nggak pernah lihat, nggak mau, Bu. Ya, dah cukup lihat wajahnya ibu yang solihah aja. Nah, itu biar nggak pingsan, masya Allah, diantara hikmahnya. Dan ini masya Allah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis yang masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Masya Allah ya, kita kalau mau jadi bintang, juara itu jangan tanggung-tanggung, Bu. Jadi juara di hadapan Allah, yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan menurut Allah dan Rasulnya, sebaik-baik manusia yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang sekarang diberikan kesempatan untuk mengajar Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, itu nikmat dari Allah. Masya Allah. Terakhir hadisnya, insya Allah nanti habis ini kita tutup. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ngajinya tuh bagus, maka kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Apa, Bu? Ta'ta itu terbata-bata. Maus Qur'ani pun dada mikir dulu. Ha sama mim. Alhamdulillah. Ya, nggak apa. Ada kan ibu-ibu ya yang baru-baru belajar? Betul napa-napa? Ya. Kenapa kata Rasulullah wa yatata'ta wa huwa alaihi syaqun. Orang yang pandai kan masya Allah ya, sudah baca ya baca aja masya Allah. Orang yang dia masih yatata'ta, masih terbata-bata tuh syaqun, sulit gitu loh untuk baca Al-Fatihah aja, harus usahanya itu lebih ya, Bu ya. Maka masya Allah orang-orang yang seperti ini dapat 2 pahala. Masya Allah, keren enggak, Bu? Keren. Pahala apa? Pahala membaca dan pahala sabar, berusaha. Jadi nggak usah mundur. Ibu-ibu kalau belajar tahsin, ya, itu jangan mundur. Nah, 10 banyak di Indonesia tuh kejadian halaqah tahsin dibuka. Ya, pertama datang 20 orang. Ya, besok 15 orang. Ya, besoknya lagi tinggal 3 orang. Ya, padahal lihat, yang namanya belajar Al-Quran kalau tajwidnya benar, disamakan kedudukannya bersama siapa? Al-mahiru bis safaratil kiramil bararah, bersama malaikat. Kita mau sama siapa? Mau sama malaikat, ya kan? Jadi nasihat untuk diri saya dan teman-teman, yuk bismillah, ibu-ibu juga nggak apa-apa ya, masya Allah. Nggak ada kata terlambat ya, Bu. Kepada teman-teman yang mengajari ibu-ibu yang senior tuh ekstra sabarnya, harus bener-bener sabarin lagi gitu ya, masya Allah. Pahalanya juga lebih besar. Ya, jadi yuk kita mulai belajar Al-Quran. Nanti insya Allah adab Al-Qurannya next, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Silahkan ibu-ibu, teman-teman, ya, ajak teman-temannya. Setiap kali kita mengajak teman, itu sesungguhnya adalah kita sedang bermarketing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu hari ini dapat 1 orang bawa, ya, besok 5 orang, masya Allah, dapat pahalanya 6. Ya, masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Dan apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.